teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi dengan channel Yang Timur. Kali ini saya ditemani teman-teman dari pengajian terjemah yang hari Kamis. Hari ini kita mau tadabbur alam sekaligus telabil ilmi di rumah salah satu teman yang rumahnya di Bantul. Nah, kita lihat siapa saja yang ada di sini. Kalau terdaftar ada 27, tapi di sini kita lihat Mbak Bu Farida mana ini? Ya, ini Bu Hidayati, cantik, diem. Senyumnya mana? Senyumnya. Nah, ya. Nah, ini ada Bu Umi Hartini. Selamat pagi. Ini ada Bu sama toko rakyat tahu Bu Sumarti, alhamdulillah rawuh. Nah, ini ada Bu Pratiwi, selamat pagi. Ini ada Bu Ngatia, ada Bu Tuti, ada Bu Titik Andayani, ini senyumnya, ketawanya ini. Nah, ini ada Bu ketuanya, Ibu Sri Muji Astuti. Nah, ini selamat pagi Bu. Pagi. Ini ada Bu Mintarjo, selamat pagi Bu. Selamat pagi. Ini ada Pak Triyadi, selamat pagi Pak. Selamat pagi Ibu. Nah, ini kita mau tolabil ilmi. Nah, ini Pak Jumari. Selamat pagi Pak Jumari, Bu Jumari. Ya, ini diharapkan besok Bu Jumari bergabung ya dengan kita ya. Bergabung dengan kita. Nah, ini ustadznya ini ngantuk produk. Nah, ini selamat pagi Ustadz. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu Ustadzah. Ini selamat pagi. Ini ada putranya juga ikut. Nah, ini kita rencana mau tolabil ilmi di rumahnya Ibu Rofiah, Bu Eni Rofiah di Sanden, Bantul. Nah, kita ketemu lagi nanti setelah sampai di sana ye, dilanjut ye. Desa yang mencit ini, Jawa Tengah dan yang lain yang di kecamatan. Saya nggak gubuk ipun Bapak Ibu. Saya gubuk Pulau Wonten Sindurejan yang setiap Kamis itu saya buat toko kalau malam. Dan itu tidak mesti tiap Kamis, semau badan saya kan. Jadi anak saya 2, Bapak Ibu, yang ini 11 sama di Serandaan. Dan kebetulan 2 itu tak di sini semua. Nah, itu saya itu merasa sepi juga di sana. Tapi meskipun sepi, saya juga gembira karena dekat almarhum bapaknya anak-anak di sana, dan insya Allah malaikat selalu menemani saya. Ya. Jadi ya alhamdulillah tetap senang di mana saja. Amin. Nah, di sini saya juga maklum sedikit, saya anak pertama dari keluarga Bapak Haji Zaini, dan Bapak Ibu saya sudah saya Allah sudah mundur tahun 2012 dan bersama Bapak, kalau Ibu 2014. Saya anak pertama dari 4 saudara. Adik saya yang tadi di sana ketemu Bapak Ibu itu satu-satunya adik laki-laki saya. Namanya Pak Agus, dan dia paling sempurna di antara nama-nama Agus yang lain. Karena Bapak Ibu saya beri nama Rohmat Agus Sampurno. Baik sekali. Pensiun terus pulang ke sini, kemarin di PSDN di Jakarta, terus pulang ke sini, anaknya pulang ke sini disekolahkan di sini. Dan ini saya ingat sekali waktu
Amin. Dan mohon maaf sami Pak Ibu. Nggih. Kami semuanya mohon maaf yang sebesar-besarnya nggak bisa ngasih apa-apa kepada Bapak Ibu sekalian. Dan sekali lagi mohon maaf dan terima kasih sekali. Yang sedih sohat Masya Rofi'ah yang kita hormati, pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kepada sampai detik ini, sampai hari ini kita semua masih diberi beribu-ribu nikmat dari Allah yang bila mana kita akan menghitungnya, pastilah kita tidak akan bisa melakukan. Bila khusus binikmatil iman, binikmatil Islam, binikmatil sehat. Yang karena iman, Islam dan sehat itulah kita alhamdulillah biidznillah wa taufiqillah bisa sampai Bantul. Oleh karena itu, mari kita ikrarkan kalimat syukur tadi dengan membaca kalimat tahmid bersama-sama. Alhamdulillah. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan kita semua umat Islam, muslimin wal muslimat. Semoga betul-betul kita diakui menjadi umat Muhammad SAW. Karena itu mari kita baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, ini edisi spesial. Saya mohon maaf ini nyantai banget kaosan. Jadi mampir sangat kalau nyantai pokoknya bersama-sama ingin tadabbur dalam gitu, ya. Namun bila kurang berkenan hati Bapak Ibu jamaah sekalian. Kepada Ibu Wajah Rofi'ah menanggapi napa yang dipun aturaken kala wau atas nama jamaah, kami sekalian mengucapkan jazakumullah khairan katsira atas penyambutan Ibu Rofi'ah dan keluarga yang telah memberikan semuanya, masya Allah, suasana yang asli, yang adem. Tadi saya lihat kalau kita lihat pohon sawo loh, karena orang Jogja itu khasnya pohon sawo. Tinggalannya di Bonegoro. Kenapa pohon ya sama saja ya. Intinya suasana yang sangat spesial kita pada kesempatan Ahad hari ini. Lagi Rofi'ah atas nama jamaah ucapkan jazakumullah khairan kasih atas fasilitas yang panjenengan dan keluarga berikan kepada kita semua. Hanya teriring doa mudah-mudahan Allah memberikan fadilah hikmah atas panjenengan dan keluarga yang telah berikan kepada kita semua. Kemudian bila ada sikap dari jamaah sekalian dumateng panjenengan dari keluarga yang boten meranani dumateng penggalih panjenengan sami atas nama jamaah kita mungkin kumpul sami kan sak ageng-ageng. Itu nggih Rofi'ah nggih. Sangat. Monggo kita lajengaken menika masih surah napa nggih? As-Saffat. As-Saffat nggih. Jadi ayat 25 ngantos 51. Baik, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun qalu innakum kuntum ta'tunana anil yamin qalu bal lam takunu mu'minin wa ma kana lana alaikum min sultan bal kuntum qauman taghin fahaqqa alaina qawlu rabbina inna ladaikun fa'awwainahum inna kunna ghawin fa'innahum yawma idzin fil adabi mustarikun inna kadzalika naf'alu bil mujrimin innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallahu yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina isyairim majnun bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin innakum ladaikul adabil alim wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun illa ibadallahil mukhlasin
yatasaalun, mereka saling bertanya. Maksudnya kalau sudah sampai sana, itu orang akan sangat egois. Semua akan membela dirinya sendiri dulu gitu, karena di hadapan Allah yang Maha Kuasa, maka orang-orang itu akan akan saling berbantah-bantahan tuh. Ya. Nah, misalnya antara yang memimpin dengan yang dipimpin itu, misalnya seandainya yang dipimpin itu kemudian terjerumus dalam dosa yang banyak begitu, melihat rapotannya kok merah tadi, nah, kemudian ditanya, loh kok iso merah kamu, kenapa? Oh, gara-gara kai ya Tuhanku, aku bermeru pemimpinku dan pemimpin nyesatkan aku ya ini mau jadi anak buah ya iso nolak. Gimana kamu yang memimpin? Ya panggil juga. Oh, saya tidak maksa Tuhanku, aku hanya guru ngajak. Begitu. Sampai dewek dia melu saya. Oh, mau saling sahur manu gitu mereka. Jadi yatasaalun, mereka saling berbantah-bantah mau menangi diri sendiri. Pokoknya caranya aku bermenang, aku bisa oleh ridho Allah begitu. Sing memimpin yo alasan, sing dipimpin yo saling beralasan. Itulah namanya yatasaalun itu begitu. Karena saking ngerinya terhadap siksa dari Allah Subhanahu. Karena itulah kita ini ibaratnya dalam ketaatan kita kepada Allah itu kita sudah diberi tamsil tentang bagaimana mendudukkan diri dalam ketaatan itu, walaupun kita itu berjamaah itu seperti sholat berjamaah itu. Sholat berjamaah itu kan minimal kan ada imamnya, terus ada makmumnya. Minimal berapa orang bisa jamaah, Bu? 2 orang. Ya contoh suami istri, suami pemimpinnya, istri anak buahnya. Boleh ada anak tambah lagi misalnya, tapi 2 orang ini sudah termasuk kategori berjamaah. Nanti mereka akan saling membela diri itu di akhirat itu, Bu. Kayak sekarang rukun-rukun kayak sekarang tapi nanti di akhirat mereka akan saling membela diri. Kalau lu lihat neraka wis do ketakutan kabeh itu. Nah, karena itulah belajarlah dalam sholat berjamaah. Apa sholat berjamaah? Satu di dalam sholat berjamaah itu ada pemimpin, ada makmum, ada imam, ada makmum. Yang kedua, di situ ada standarisasi yang berlaku. Maksudnya ada syariat yang digunakan untuk mengelola bagaimana sholat jamaah itu dikatakan sah. 2. Itulah yang menjadi aturan main kita. Maksudnya bagi pemimpin, bagi makmum wis duwe tupoksi masing-masing. Aku ngimam kudu piye ben salat sah. Aku makmum kudu piye ben salat sah. Wis ana koridornya. Itu namanya syariat. Nah, namanya syariat, Bu. Karena itu tatkala syariat mengatakan misalnya imam mengatakan Allahu Akbar, makmum piye? Makmum piye? Ya Allahu Akbar melu, ler Allahu Akbar sah ora salate? Ya ora sah, kenapa ora sah? Ora melu imam. Paham ya? Nah, tapi ketaatan pada sholat berjamaah itu tidak ketaatan yang sifatnya saklek. Enggak, Bu. Lek imam garuk-garuk melu ora? Ya ora. Lek melu piye? Batal. Nah, inilah pentingnya. Jadi ketaatan pada pemimpin itu ketaatan yang mana? Dijak njur menyangkut ya gelem. Dan bergelem ya, makanya nanti di sana tanya itu, kenapa kamu enggak kan? Karena nanti akan saling membela diri, maka yang paling aman mengikuti standarisasi apa itu syariat itu, apa hak kewajibannya. Kalau itu dijalankan sudah. Gitu loh. Ya, makanya bagi seorang pemimpin harus mengikuti standarisasi, kudu pakai opo dia memimpin, kemudian yang dipimpin juga harus mengikuti. Nah, mengikuti apa yang diarahkan di situ. Dan nanti di sana itu wis duwe jawaban masing-masing. Karena apa? Nah, karena di situ kan ada kewajiban,
ada hak kan. Itu saja yang kita perlu diperhatikan sehingga kita punya standarisasi. Itulah syariat Allah Subhanahu wa taala, halal dan haram dan lain-lainnya. Lanjut. Kalau mereka berkata, yakni para anak buah, innakum sesungguhnya kalian, kuntum kalian adalah taktunana, kalian mendatangi kami, nganil yamin atas sebelah kanan, arah yang membuat kamu tertipu. Ya. Jadi ya inilah di sana nanti begitu. Standarisasi yang dipakai ya atau syariat yang digunakan untuk berbuat, nah itu ada yang mengikuti syariat Allah yakni Al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya, tapi ada yang mengikuti hawa nafsu masing-masingnya. Nah, karena kan begitu yang ada dalam kehidupan ini ya. Jadi ada yang memerintah dengan hawa nafsu, ada yang memerintah dengan syariat Allah. Nah, makanya bagi seorang pemimpin hendaknya memerintah dengan syariat Allah, ya kan? Nah, sehingga biar nanti tidak terjadi seperti ini. Nah, jadi para pengikut mengatakan, sungguh kalian dahulu mendatangi kami dari sebelah kanan yang membuat kamu tertipu. Kalau mereka berkata, balam, tetapi tidak, bahkan tidak, takunu kalian adalah mukminin, orang-orang yang beriman. Nah, jadi ceritanya orang-orang itu di dunianya dulu tidak punya iman, tidak punya akidah, tidak punya tauhid, kan? Nah, tergoda dengan godaan, ya sehingga dia tidak memiliki syahadat. Jadi Bu, karena ya pertimbangannya dulu menikah karena pasangannya kaya. Terus belum menikah kalau harus pindah agama, naudzubillah min dzalik, menjadi murtadin. Nah, terus loh, karena gawean murtad, karena bojo murtad, orang. Ini pilihan semuanya, ya kan? Nanti sana akan takoni, gawe biaya terus, oh ya Pak. Nah, biar apa gimana? Gede nanti ya. Wa makana, dan tidak adalah lana bagi kami alaikum dari kalian min sultan, dari kekuasaan. Nah, jadi pihak yang memimpin itu ya ngeles juga, padahal mereka ya dengan kekuasaannya itu untuk memaksa, tapi mengkondisikan sebagainya. Tapi pilihan tetap orang yang bersangkutan, dia milih murtad atau tidak. Nah itu ya tetap pilihan masing-masingnya. Bal kuntum, tetapi kalian adalah kaum tauhid, orang-orang yang tersesat. Karena tidak mengikuti standar syariat yang diberikan itu. Artinya terjerumus kan? Insyaallah itulah yang terjadi. Fahaqqa, maka telah benar alaina atas kami qaulu rabbina, perkataan Tuhan kami, maksudnya keputusan Tuhan kami. Begitu ditunjukkan rapotnya, kemudian ditunjukkan bukti-bukti yang sudah ada, istilah sosial, karena data itu konkret, data itu ada semua pun tidak terhapus. Maka begitu malaikat ATM, tak nih data nih, kenapa bulan ini kok nilainya sak ini? Tunjukkan itu tanggal sak ini, dino iki, melakukan perbuatan apa, judul kabeh itu. Ngomong tangannya, ngomong sikili, ngomong kabeh, ngomong semua untuk membenarkan perbuatan si fulan itu, terdosanya itu. Sudah rampung, alhamdulillah kan? Inna, sesungguhnya kami ladaikun, sungguh orang-orang yang merasakan. Nah, karena itu karena memang sudah demikian nilai yang ada di rapot itu begitu, ya dia nggak bisa menghindar, harus merasakan siksa dari perbuatan dosa yang sudah dia lakukan. Wadwainakum, maka kami sesatkan kalian. Inna, sesungguhnya kami, kunna, kami adalah gowin, orang-orang yang tersesat. Nah, ini akan menyesal kan? Oh iya, karena ujian kain yang dunia ini, ayo, dakoni kabeh. Masya Allah. Terus kalian yang dirahmati Allah Ta'ala, ini ayat memberitahu kita, padahal urung kejadian dulu.
Wis besok lho yang akhirnya dibocori oleh Allah ngono kuwi bakal kedadian nih. Karena itu marilah kita perbaiki yang ada. Kalau sudah ya sudah, istighfar saja, kita mohon ampun kepada Allah. Untuk selanjutnya mari kita bersama-sama mengikuti standar syariat itu sebisa yang kita lakukan, ya. Bila mana kita ada khilaf, ada salah dosa, istighfar kepada Allah Ta'ala, mohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullah. Bahasanya memang luar biasa. Jadi pemilihan kata itu tepat. Misalkan wal asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Gitu kan? Coba perhatikan, wal asr, demi waktu. Mantap itu kalimatnya itu. Innal insana, sesungguhnya manusia itu lafi khusrin, sungguh dalam keadaan kerugian. Wah, itu indah banget kalimatnya itu. Pertama pakai akhiran RR, wal asr. Wah, innal insana lafi khusrin. Pakai R juga tuh. Ini secara apa namanya pemilihan kata itu luar biasa indahnya itu. Tapi sisi makna juga luar biasa gitu. Ini ada maknanya begitu itu, ya kan? Illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. R juga akhirnya itu. Ini Al-Quran yang luar biasa. Ini bukan syair, tapi ini wahyu. Apalagi majnunin, orang yang gila. Tidak, Nabi kita itu seorang yang sempurna akalnya, bahkan memiliki budi pekerti yang sangat mulia, ya kan? Dari A sampai Z-nya Nabi itu tidak pernah dikenal gila, itu tidak pernah gitu. Dari umur 0 sampai 40 tahun Bu, ya, batas Nabi menerima wahyu itu. Nabi itu diberi oleh Allah namanya khuluqul karimah atau akhlakul karimah, itu akhlak yang mulia. Urung bicah loh, urung jadi nabi Bu. Dan kecerdasannya luar biasa. Ya, artinya betul-betul berakal sehat itu. Buktinya apa? Buktinya tatkala mereka merenovasi Ka'bah, terus mereka berselisih pendapat untuk meletakkan Hajar Aswad karena mereka saling merasa memiliki suku-sukunya itu, sehingga saling mengunggulkan diri, sehingga hampir pecah perang di antara suku-suku Arab itu. Sehingga mereka bilang, sudah gini saja, kita tunggu siapa orang yang akan masuk Masjidil Haram ini pertama kali. Nah itu yang akan kita daulat untuk membantu menyelesaikan problem kita. Hatta sampai kemudian Kanjeng Nabi lah yang datang, oh itu Muhammad Al-Amin. Nah kan, oh itu Muhammad Al-Amin, kata mereka begitu, itu Muhammad yang paling terpercaya. Akhirnya Nabi menghampiri mereka semua, ya, setelah prolog perkataannya dia bilang, tolong hamparkan sebuah kain. Nah gitu, sudah terhampar kain itu masing-masingnya, panggil itu suku A maju depan, B, C, D, E, seluruh orang Quraisy suku-sukunya kabeh terakomodir. Kemudian diminta pegang itu ujung-ujung kain. Nah, setelah terpegang semua oleh kepala-kepala suku mereka, maka Nabilah yang meletakkan Hajar Aswad itu ke kain itu untuk ditempatkan di tempat yang semestinya. Nah, dengan begitu selesailah persengketaan di antara mereka. Kenapa? Karena mereka suku-suku Arab itu merasa dihormati, dimuliakan, dihargai, dan saling memiliki, sehingga mereka merasa tidak ditindas satu dengan yang lain, tapi mereka itu saling menghormati atau ada perasaan sense of belonging terhadap Hajar Aswad itu. Sehingga dengan begitu selesailah persengketaan di antara mereka, dan akhirnya mereka mendapati gelar Al-Amin kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang itu akan dibalas sesuai dengan amalia yang sudah dilakukan masing-masingnya. Nah, ya, dia akan dibalas melainkan atas perbuatan diri mereka sendiri. Nah, disinilah pentingnya kesadaran, ya,
dalam hidup kita itu untuk senantiasa terikat dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illa ibadallahil mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah, orang-orang yang ikhlas, yakni beribadah semata-mata mencari ridho Allah saja. Jadi tidak ada tauhid, la ilaha illallah, perbuatannya diselaraskan dengan syariat Allah, ikhlas semata-mata mencari ridho Allah. Nah, orang-orang yang ketiga itu ulaika lahum rizqun maklumun. Mereka itulah bagi mereka rezeki yang dimaklumi, rezeki yang ditentukan, rezeki yang sudah terjamin atasnya. Apa wujudnya? Fawakihu, buah-buahan, bahum mukramun, dan mereka orang-orang yang dimuliakan fi jannatin naim, di dalam surga naim, ngala sururim mutaqabilin, atas dipan-dipan orang-orang yang berhadapan-hadapan. Masya Allah. Jadi kita akan dimasukkan ke dalam surga naim, di mana di situ tersedia segala macam buah-buahan, dan di sana ada kedamaian karena masing-masingnya itu duduk saling berhadapan-hadapan, saling bercengkrama dalam kondisi aman sentosa. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke surga naim. Amin. Amin. Yutafu alaihim, di dalam yang lain ya tasa'alun, mereka saling bertanya-tanya. Nah, jadi kebahagiaan salah satunya yang ditunjukkan Allah itu seperti pengantin yang di kuade itu. Enggak ada jawab bulang-bulangan. Nah, kan? Kayak malu-malu. Ya dua. Itu begitulah ya. Simbolisasinya kayak sebenarnya surga itu, Pak. Jadi orang Jawa itu para wali dulu ya. Jadi di pelaminan itu tamsil surga itu, yakni fa'aqbala ba'duhum ala ba'din yatasa'alun. Maka menerima, maka menghadap sebagian mereka atas sebagian yang lain itu saling meminta, saling bertanya, saling bercengkrama, saling akhirnya itu. Qala berkata qailun, orang yang berkata minhum, dari mereka, ini sesungguhnya aku karena adalah li bagiku qarinun, itu teman yang dekat. Nah, ya itu. Jadi ya apa namanya, penghuni surga itu di sana yang jelas Bapak Ibu sekalian itu mendapati kebahagiaan yang sempurna, kebahagiaan yang betul-betul totalitas adanya, dan lebih lagi mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jangan lupa ya, yakni tiketnya, yakni prasyaratnya harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu. Demikian kurang lebihnya. Ada pertanyaan?